pembelajaran. Saya pimpin doa dulu. Semoga kita diberikan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berikutnya kita mengupayakan semua. Doa selesai. Oke, teman-teman silakan bergabung ke kelompoknya. Ruang breakout sudah saya buka, saya kirim pematerinya ke dalam ruangan pembelajaran. Oke, teman-teman silakan menuju kolom breakout room dan langsung memilih ruangannya masing-masing. Belum ada muncul. Oh. Sapunya belum muncul, Pak. Satu kelompok berapa orang ya? Sepuluh, Bu. 10. Kurang satu berarti. Siapa satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah telepon Bu, satu peserta nama Saleh, sementara login Bu dia. Oh iya. Ya.
Mulai saja ya. Yang satu, siapa namanya yang satu? Muhammad Saleh. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu di tempat ini. Ya, tentu saja pertemuan ini kalau tanpa seizin Allah tidak akan terjadi. Dan saya yakin sekali bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, semua atas skenario Allah, gitu ya. Dan kemudian hari ini saya dibisakan untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua ini. Saya baru pulang ya, baru sampai perjalanan dari Toli-Toli, dan alhamdulillah perjalanannya lancar gitu ya, karena tidak lewat di pantai timur, pantai barat. Ada ternyata jalannya sama saja, jelek juga gitu ya. Jadi nanti kalau ke Buol lebih, tidak ada pesawat lagi kayaknya ke Buol ya. Ada Bu. Ada hari Satu minggu 3 satu kali kali. kayaknya, 3 kali. Oh, tiap hari apa itu? Sementara belum ada, Pak. Oh, belum jalan ya? Belum jalan. Toli-toli juga tidak Sedikit ada. penumpang ya. Oh, Karena kalau tidak penuh, maskapainya tidak jalan. Itu iya. katanya. Itu salah satu faktor Bu, Jadi, tidak penuh. saya bilang, waduh, sampai Toli-Toli saja ini pantat rasanya ya belakang, apalagi sampai Buol lagi ya, tambah berapa? 3 atau 4 jam lagi gitu. Tapi itu tadi ya, karena semua atas izin Allah gitu, sehingga semuanya dimudahkan. Alhamdulillah cuaca tadi malam bagus. Saya sudah ngeri-ngeri sedap ini, terus jam berapa sampai ini? Ternyata 5:30 yang diantar ke bandara juga sudah bisa ya, tidak terlambat. Jadi alhamdulillah tidak ada rintangan di jalan. Jadi saya yakin sekali bahwa semua itu atas skenario Allah. Termasuk juga pertemuan kita di ruang ini ya. Kalau tanpa izin dari Allah tentu saja bukan saya yang bertemu dengan Bapak Ibu. Dan saya berharap karena ini atas izinnya, saya berharap ini semua bisa memberikan manfaat bagi kita semua dari pertemuan kita ini. Baik, di sini saya mengampu untuk kelompok, untuk angkatan 118 kelompok 2 ini, saya mengampu agenda 2. Agenda 2, kalau agenda 2 berarti Bapak Ibu sudah melewati MOOC, kemudian agenda 1 sudah selesai kemarin ya. Dan hari ini masuk agenda 2. Tapi sebelum masuk ke materi, sebelum kita perdalam lagi materi agenda 2, saya ingin dulu mengenal Bapak Ibu semua. Kalau saya sudah diperkenalkan ya, tadi saya Vivi Daya Laksmi, Widya Suara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan alhamdulillah di usia saya ini kira-kira 2 tahun lagi insya Allah ya saya pensiun. Saya inginnya pensiunnya di umur 60 saja. Bentar. Tunggu di situ dulu, jangan dulu. Oke. Jadi, maaf Pak Rahmat, saya sudah langsung mulai ini. Saya sudah mengawali. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi Bapak Ibu, saya mengawali pegawai itu tahun 86 gitu ya. Bapak Ibu belum lahir, bahkan orang tuanya mungkin belum ketemu, pacaran gitu ya. Jadi saya sudah jadi PNS. Makanya suatu anak sayang gitu. Jadi saya tidak ingin melanjutkan menjadi WI utama gitu ya. Saya ingin istirahat di WI Madya 60 saja. Kalau WI utama kan 65 kayak Pak Wahab itu 65, berarti pensiunnya nanti. Kalau saya sih berarti lebih tua saya daripada Pak Wahab gitu ya. Karena saya 2 tahun lagi pensiun, Pak Wahab 5 tahun lagi gitu. Kira-kira begitu ya. Pak Wahab biasanya, ya enggak lah saya lebih tua. Enggak, Pak, saya kan sudah mau pensiun, Bapak belum. Gitu ya. Jadi adu-adu tua ini Bu. Ya, jadi Bapak Ibu semakin tua semakin hebat mungkin ya. Jadi kita adu tua ini. Oke, baik. Tentu saja saya ingin mengenal semua dulu yang ada di sini. Kurang lagi tidak? Pas ya sudah ya. Pak Saleh sudah masuk. Oke, baik. Pertama saya ingin dulu mengenal Pak Muhammad Farli. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farli.
Saya kelahiran Poso, cuma karena istri di Toli jadi bertempat tinggal di Toli. Oh, jadi Alhamdulillah lulus CPNS di Kabupaten Buol. Buol. Nah, jadi Jadi bagaimana akhirnya ini? LDRan, Bu. Oh, LDR. Aduh, Nanti LDR. insya Allah kalau sudah berdiri tempat huni di Buol baru pindah Baru ke istri ke dibawa sana. ya. Iya. Oke, baik. Dari Poso mengabdi di dinas apa Pak Farli? Di Dinas Inspektorat Daerah Kabupaten Oh, Buol. inspektorat. Iya. Hati-hati yang lain ya, inspektorat ini. Oke, terima kasih. Salam kenal Pak Farli. Salam ya. kenal Bu Vivi. Ya, Ya. oke. Inspektorat. Selanjutnya, Dian Enggraini, Yudit. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Selamat pagi. Nama saya Dian Anggraini. Saya dari instansi Dinas Perikanan, asal dari Makassar, Ibu. Makassar, berarti baru pindah ke Buol ini ya? Siap, Ibu. Oke. Dian Enggraini Yudit, Dinas Peternakan. Sebagai apa? Dinas Perikanan, Ibu. Perikanan. Sebagai apa? Iya. Ahli pertama pengelola kesehatan ikan, Ibu. Kesehatan ikan. Sakit apa ikannya? Sakit-sakit apa ikan? Jangan sampai sakit ya. Nanti saya ke sana makan ikannya ikan sakit. Ada Dian di sana yang akan menyehatkan. Oke, salam kenal Dian. Ya, Ibu. Ya. Oke, selanjutnya Dewi Yuniarsita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Juniarsita. Saya berasal dari Kabupaten Buol. Saya bertugas di PKM Puskesmas Timbulan Palele Barat, Bu. Palele ya, sebagai Perawat ahli. perawat ahli. Oke, baik. Baik, Puskesmas di Palele. Palele itu yang ada kasus ini ya. Didapatnya di Palele ya. Dokter itu ya. Palele Ya. Induk. Ya. Palele Induk. Yang prank se-Indonesia itu ya. Yang kena prank. Ya, di Palele. Oke, terima kasih. Salam kenal Dewi Juniarsita. Ya, selanjutnya Muhammad Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Saya berasal dari Toli-Toli, instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ahli pertama pengawas alat dan mesin pertanian, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari Toli-Toli ke Buol. Iya. Berarti tiap hari ke Buol? Tidak? Tidak, Bu. Nanti ada waktu senggang baru ke Toli-Toli lagi. Oh, baru pulang kampung ya. Oke, baik. Terima kasih. Salam kenal Muhammad Ilham. Ya. Selanjutnya, Rudi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rudi Irawan. Suaranya kecil sekali. Nama saya Rudi Irawan, Ibu, dari Ya. Kabupaten Toli-Toli, instansi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, formasi penyuluh pertanian, Ibu. Pertanian. Ya. Iya. Ya, Bapak cocok kalau jadi di ketahanan pangan ya. Bapak kelihatannya bertahan juga dalam pangan ya. Iya, sama seperti Ilham itu kan. Oh, cocok nih ya ketahanan pangan itu. Jangan ketahanan pangan seperti siapa Dian gitu ya, tidak meyakinkan gitu ya. Wah, Rudi dengan Ilham cocok nih ketahanan pangan. Oke, ya, salam kenal. Ternyata dua-dua dari Toli-Toli cuma di Buol ya. Iya. Dan teman satu kampus nih, tidak? Tidak, Bu, tidak. Ketemunya Tidak, ya? di sini juga. Oh, ketemunya di sini juga. Oke, baik. Salam kenal Rudi Irawan. Ya, selanjutnya Nur Sela Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Sela dari Buol, instansi Rumah Sakit Mokoyurli. Sebagai apa? Perawat, Bu.
Rumah sakit apa namanya? Mokoyurli. Iya, Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli. Oke, salam kenal. Nursela Saputri. Ya, selanjutnya Pak Fadli Fikri Fauzi. 3 orang punya nama ya. Fadli dan tiga kembar barangkali ya. Silakan Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Suaranya kecil juga ini. ya Fadli Fikri Fauzi, biasa istilah orang-orang F3 ini. Saya asal dari Kabupaten Buol, asal instansi UPT Puskesmas Mokat, ahli pertama dokter umum. Status sudah berkeluarga, Ibu. Mokat ya? Iya, Mokat. Oke, Puskesmas ya, dokter F3, bukan K3 ya. F3. Salam kenal Dokter Fadli. Jangan bikin prank lagi, jangan bikin prank ya Pak, jangan bikin prank. Bikin prank se-Indonesia lagi. Oke, dikira masuk ke batu, ternyata batu mangan ya. Oke, baik, selanjutnya Vidyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Vidyawati. Saya dari Toli-Toli, tempat tugas UPT Puskesmas Palele. Saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Sama-sama dengan Dewi ini. Dewi di Palele Barat, Bu. Oh, Palele Barat. Ya, saya di Palele. Oh, oke. Sebagai apa, Vidya? Penyuluh kesehatan, Bu. Penyuluh kesehatan. Oke, baik. Terima kasih. Salam kenal, Vidya. Ya, oke. Selanjutnya Pak Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Saleh dari Buol atau suku Buol. Terus instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Status sudah berkeluarga. Kenapa terlambat tadi, Pak? Ada sedikitan cari jaringan yang bagus. Gimana didapatnya tadi? Dibeli atau diminta ini jaringan yang bagus tadi? Dibeli Pak? Iya. Oke, Pak Muhammad Saleh, salam kenal ya. Ya, Bu. Ya, selanjutnya Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Ismail, asli Buol, dari instansi UPT Puskesmas Boilan. Sebagai bidan ahli pertama, Ibu. Oke, baik. Salam kenal Elvira ya. Terima kasih semua ya. Insya Allah kita panjang umur bisa bertemu nantinya. Baik, Bapak Ibu seperti saya sampaikan tadi, setelah bisa sampai tahap di sini berarti Bapak Ibu sudah melalui MOOC dan agenda 1. Agenda 1 dengan siapa fasilitatornya? Pak Muhtar, Bu. Pak Muhtar ya. Pak Muhtar, Bu. Pak Dr. Muhtar. Oke, baik. Berarti apa yang dipelajari di agenda 1? Apa yang dipelajari di agenda 1? Di agenda 1 itu menyangkut wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan juga bela negara. Bela negara ya. Jadi bagaimana caranya bela negara? Caranya bela negara? Caranya itu bagaimana kita bisa mencintai tanah air, misalkan dari kehidupan hari-hari atau kehidupan di kantor. Apel pagi dilaksanakan di tiap pagi dan sore hari, mungkin mencintai produk dalam negeri, itu salah satu kesiapsiagaan dalam bela negara, memakai batik. Bagaimana kita bela negara adalah bagaimana kita bekerja sebagai ASN secara profesional gitu ya, supaya bisa mencapai tujuan negara, yaitu bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kita bela negara dan kita harus memiliki rasa
kewaspadaan dini gitu ya. Kita harus paham nih ada berbagai permasalahan yang ada di Indonesia gitu kan ya. Jadi kita tahu nih ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang bisa mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, bagaimana menjadi seorang ASN yang profesional, yaitu dengan profesional ini, nah berarti ASN harus berakhlak, gitu kan ya rangkaiannya. Setelah bagaimana kita tahu keadaan Indonesia, kita paham Indonesia, bagaimana cara pandang kita terhadap bangsa dan negara ini, kemudian kita bisa menempatkan diri dan paham apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan Indonesia ini ya, berbangsa dan bernegara ini. Kita tahu nih ada berbagai permasalahan ya, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang terjadi di Republik ini, terutama sekarang ini ya, dengan adanya pandemi COVID kemarin, kemudian adanya perang Ukraina dan Rusia yang membuat kemudian sekarang beberapa, terutama ya, bahan bakar minyak itu naik secara dunia ini ya, bukan hanya Indonesia yang terimbas tapi dunia, dan Indonesia juga terkena gitu. Bagaimana sikap perilaku kita supaya kita bisa membela negara ini, kaitkan dengan fungsi kita sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa. Bapak Ibu sudah lebih paham ya, kemarin sudah dipahamkan lebih dalam lagi dengan Pak Muhtar. Jadi bagaimana kita harus berbuat dengan adanya kenaikan BBM, sebagai seorang ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, sikap kita harus bagaimana? Sebagai pelayan publik, sikap kita harus bagaimana? Perekat pemersatu bangsa, sikap kita harus bagaimana? Sudah tahu semua, kira-kira begitu ya. Jadi kita sudah menganalisis itu, kita paham ya, kita tidak boleh menjadi provokator ya, karena kita adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian kita juga pelaksana kebijakan publik. Kalau kita tidak boleh pakai pertalite, jangan pakai pertalite kan gitu. Kalau kita tidak boleh pakai gas 3 kilo, jangan pakai yang 3 kilo, pakai 5 kilo lah, gitu kan? Kira-kira begitu ya. Jadi jangan menganggap selalu diri kita miskin supaya dapat subsidi terus gitu ya. Kita orang pemerintah, mari kita laksanakan kebijakan pemerintah itu. Kira-kira begitu ya. Jadi bagaimana kita fungsi kita yang 3 itu kita bisa jalankan dengan baik. Oke, baik, selanjutnya bagaimana sih menjadi ASN profesional yang berakhlak. Jadi sekarang saya ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu terkait dengan modul-modul yang ada di MOOC terkait dengan agenda 2. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Baik, silakan raise hand ya yang sudah siap untuk memaparkannya. Saya minta raise hand, ini pembelajaran orang dewasa. Tapi kalau tidak ada yang raise hand, pasti saya tunjuk gitu ya. Silakan. Sambil saya doping sedikit. Silakan Pak Rudi Irawan. Terima kasih. Yang saya pelajari kemarin saat MOC dengan agenda 2 sekarang, itu yang pertama, berakhlak itu yaitu berorientasi pelayanan. Ingat saya itu komitmen kita memberikan pelayanan prima atau maksimal demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada kita. Yang ketiga, kompeten, yaitu kita terus belajar dan mengembangkan diri kita sebagai seorang ASN, Ibu. Yang keempat, harmonis, yaitu kita saling peduli dan juga kita saling bisa menghargai sebuah perbedaan. Terus loyal, yaitu kita bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, adaptif, yaitu kita terus berinovasi dan juga kita harus siap untuk menghadapi segala perubahan, Ibu. Jangan tertinggal. Yang terakhir, kolaboratif, yaitu kita bisa membangun kerjasama yang sinergis. Terima kasih, Ibu. Oke, Pak Rudi sebagai apa ya jabatannya? Penyuluh pertanian, Ibu. Oke, kalau dikaitkan dengan jabatan penyuluh pertanian yang berakhlak itu yang bagaimana? Kalau saya seperti Bu, contohnya pelayan prima, kita jangan tunggu
diundang petani Bu kalau ada perkumpulan penyuluhan begitu. Oh, kita yang harus proaktif. Ya. Oke. Jadi kan ada tiap nilai kan tiap nilai ya, tiap nilai itu berakhlak gitu ya. Iya Bu, iya. Itu kan ada 3 panduan perilaku. Kira-kira yang bagaimana itu? Kaitkan dengan itu. Iya Bu. Ya, dikaitkan dengan panduan perilaku itu, ya. Bagaimana itu berorientasi pelayanan terkait dengan penyuluh pertanian ya. Iya. Ya. Kalau kira apa ya? berorientasi pelayanan maksudnya iya. Perilakunya yaitu kita apa namanya? Jangan sampai apa yang kita menurut saya nih Bu ya. Menurut saya jangan sampai petani itu apa ngambang atau tidak puas dengan apa-apa yang kita suluhkan. Jadi kita harus betul-betul siap dengan materi-materi apa dan bahan-bahan apa yang kita akan ajarkan atau kita bimbing ke petani-petani Bu. Kita sebagai pelayan petani, bukan kita sebagai atasan atau penyuluh petani begitu Bu. Menurut saya. Akuntabel. Ya, kalau akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Misalnya kita dipercaya 1 minggu itu 5 hari kerja di lapangan. Jangan sampai kita turun 1 minggu cuma 2 hari kerja atau 1 hari kerja. Lapangan bola ini. Ya. Lapangan bola. Di desa Bu, wilayah binaan Bu, maksud saya. Mohon maaf. Oke, di wilayah binaan gitu ya. Berarti kompeten. Baru kita, maksudnya kita sebagai penyuluh jangan puas dengan ilmu yang kita miliki, tapi kita harus terus belajar dan juga mengembangkan contohnya Ibu, kita ikut seminar online atau webinar gitu. Pokoknya kita jangan merasa puas dengan apa ilmu yang kita miliki Ibu. Kita kembangkan terus begitu Ibu. Oke, baik. Kemudian harmonis kompeten harmonis. Ya. Ya, menurut saya lagi nih Bu ya, mohon maaf kalau salah. Kalau harmonis itu kita tidak bisa membeda-bedakan. Ini misalnya petani, kalau di wilayah penyuluh pertanian Ibu, misalnya petani A dia bagus dengan saya, jadi kita harus fokus ke situ. Jadi kita jangan beda-bedakan Ibu. Kita Ibu. Baru kita juga peduli terhadap petani. Ya. Itu. Loyal misalnya Ibu ya. Kita contoh kasus ini Ibu. Kita ada pertemuan kelompok hari ini misalnya. Terus pada hari ini juga kita ada acara keluarga. Namanya loyal kan, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Berarti kita kesampingkan dulu kepentingan keluarga, kita harus fokus ke kepentingan kelompok ini Bu, kelompok tani. Begitu Ibu. Saya betul ya, jangan anak saya sakit Pak, akhirnya tidak pergi. Iya Bu, betul. Karena bisa diminta tolong sama istri atau apa kan? Ternyata istri sakit juga. Ada bisa keluarga Ibu apa? Ya. Soalnya asal betul, jadi maksudnya asal betul. Siap. Jangan karena menjawab saya, jadi begitu. Siap, ini saya cuma kerja terus nih. Oke. Kemudian siap. Adaptif. Tadi inovasi ya. Pokoknya kayak apa? Adaptif, kita harus beradaptasi Bu. Maksudnya tentang perubahan-perubahan yang terjadi. Harus ada inovasi supaya tidak monoton itu materi-materi penyuluhan, kita tidak monoton supaya petani juga tidak merasa bosan Ibu. Jadi kita harus pintar-pintar berinovasi gitu. Oke, kolaboratif. Kita membangun kerjasama sinergis misalnya ke aparat desa, ke BPD, ke petani. Jadi kita di wilayah binaan juga kita aman, kita juga hubungan antar sesama itu baik Ibu. Kerjasama yang baik ya. Itu menurut saya Ibu. Ya, oke, terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama Ibu. Tidak ada yang resen lagi?
Resenya boleh banyak ya, nanti saya urutkan yang mana lagi gitu. Oke Pak Fadli, Dr. Fadli, F3. Pak, dibuka dulu Pak, ininya, mute-nya Pak. Dibuka dulu speakernya Pak, masih mute gitu. Ya, dari apa yang disampaikan Pak Rudi tadi, hampir semua mewakili dari ASN yang berakhlak, yaitu orientasi. Jadi pada intinya untuk berorientasi pelayanan itu harusnya kita itu lebih responsif. Artinya sebagai saya sebagai sebagai pelayan di kesehatan, itu yang paling kita utamakan adalah respon time terhadap pasien. Kemudian dengan respon time itu pemberian kualitas pelayanan itu harus maksimal. Jadi tidak ada membeda-bedakan antara si A, si B, dan si C. Dengan pemberian kualitas yang maksimal, kita harapkan itu adanya kepuasan terhadap pelayanan yang kita berikan. Kemudian untuk accountable itu sebagai ASN, kita harus memberikan integritas. Artinya setiap pelayanan itu harus berintegritas. Kemudian konsisten. Kita tidak boleh sebagai ASN itu kan mood-nya itu naik turun, Bu. Mungkin mood sesuai dengan keadaan kita di lapangan, tapi seharusnya kita harus memberikan pelayanan yang konsisten. Kemudian selain konsisten, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu Makin lama semakin kecil suaranya Pak Dokter. Ya, halo. Ya. Ya, jadi selain konsisten, yang kita harapkan adalah masyarakat atau pasien itu dapat percaya dengan apa pelayanan yang kita berikan. Selain itu, setiap penanganan terhadap pasien itu kita harus menyampaikan. Artinya kita harus memberikan penjelasan bahwa misalnya penyakit yang dia derita, pelayanan yang kita berikan. Artinya kita harus transparan dengan apa keadaan pasien. Kemudian poin berikutnya itu tentang kompeten. Nah, kompeten ini saling keterkaitan dengan kinerja. Artinya jika kita berkompetensi, kita akan bisa memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan. Dengan kinerja yang terbaik, kita mengharapkan adanya sukses, artinya kepuasan pasien. Kemudian dengan sukses itu artinya kepuasan pasien itu yang dia sampaikan kepada kita bahwa pelayanan kita itu baik. Selain kompetensi, poin berikutnya adalah harmonis. Harmonis ini saling keterkaitan dengan kalau kita pelayanan kesehatan itu lebih empati terhadap pasien. Dalam arti itu peduli atau care, kemudian tidak membeda-bedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain, kemudian selalu apa yang kita laksanakan itu selaras. Kemudian poin berikutnya adalah loyal. Loyal ini loyal itu bisa kepada atasan, bisa kepada pimpinan. Artinya bahwa kita selalu berkomitmen dengan aturan regulasi yang ada di tempat kita bekerja. Kita memberikan dedikasi, kita memberikan kontribusi, kita memberikan pemikiran-pemikiran. Jika ada rapat atau ada pertemuan-pertemuan lintas sektor, kita bisa menyampaikan masukan-masukan kepada pimpinan. Kemudian yang berikutnya itu adalah kolaborasi. Harapan kita dengan kolaborasi kita bisa bersinergi dengan semua tim yang ada di
puskesmas, baik itu dari teman-teman perawat. Kemudian selain kolaborasi, kita harusnya beradaptasi atau adaptif. Di sini kata kuncinya itu adanya inovasi. Inovasi ini yang kita harapkan memberikan perbedaan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Saya rasa itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan tadi dari Bapak Rudi. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dr. Fadli. Kalau pertanyaan saya, di berorientasi pelayanan itu ada memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau dikaitkan dengan tugas sebagai dokter umum, ya, bagaimana kira-kira memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat? Seperti begini, dalam pelayanan itu di puskesmas itu kan pelayanan FKTP tingkat 1. Jadi seharusnya pelayan-pelayan yang baik itu kita lakukan puskesmas keliling ataupun pelayanan dilakukan di poliklinik itu kita bisa lakukan. Misalnya puskesmas keliling kita lakukan posyandu ke tiap-tiap desa. Jadi harapannya itu semua permasalahan pasien yang ada di situ kita bisa serap bahwa ini permasalahan-permasalahannya, masalah jarak yang jauh untuk mencapai puskesmas Bokat misalnya, kita bisa datang ke pustu-pustu di setiap desa. Mungkin demikian. Ya. Jadi jangan lupa ya, ketika berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi, itu kita jangan lupa di agenda 1 ada analisis isu gitu ya. Jadi kita scan apa sih yang dibutuhkan masyarakat, itu terkait. Makanya ini agenda 1, 2, 3, 4 ini saling terkait. Tidak bisa ditinggalkan. Kira-kira begitu ya. Kembalinya adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan itu, kita menganalisis ini. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Kenapa masyarakat tidak mau ke posyandu? Berarti apa yang dibutuhkan? Jadi gitu ya. Jadi apa masalahnya? Kemudian dilihat dari data-data pasien juga, apa sih yang penyakit apa yang paling banyak nih, yang paling sering ya gitu ya, misalnya begitu. Kemudian kita harus berkolaborasi dengan siapa ini? Dengan siapa? Tidak mungkin hanya dalam satu puskesmas saja bisa menyelesaikan permasalahan. Mungkin harus bekerja sama dengan pihak desa, mungkin dengan ibu-ibu PKK misalnya, atau ibu-ibu dasawisma terkait dengan stunting. Dia isu stunting kan tidak mungkin cuma puskesmas sendiri, dia berbagai pihak harus menyelesaikan dengan dinas kesehatan pangan mungkin gitu kan gitu ya. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi kita kemudian adaptif itu tidak selalu juga harus mengarah ke teknologi, tapi juga bisa ke bagaimana kita dengan fasilitas yang ada, tapi kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Misalnya pengalamannya adalah pernah di kota misalnya dengan fasilitas yang bagus, tapi kemudian sekarang misalnya di Paleleh sana yang fasilitasnya lebih bagus lagi gitu ya. Jadi itu kita bagaimana adaptasi kita gitu kan. Yang tadinya mungkin kalau mau lab itu dibawa gitu ya. Ini contohnya nih dibawa dari yang mau minta ini datang ke sana, datang ke lab, kemudian nanti datanya dari pihak lab dibawa. Kalau sekarang pakai di Paleleh sudah canggih Bu, tinggal ditaruh ting, langsung datang sendiri ke sana. Langsung contohnya itu sudah ada di lab gitu ya. Begitu sudah dianalisa langsung juga twing hasilnya masuk ke mana yang dibutuhkan gitu. Siapa tahu di Paleleh sudah lebih canggih, berarti kan kalian harus adaptasi nih, adaptif gitu ya. Bagaimana saya dengan perubahan-perubahan itu kan gitu ya. Siapa tahu di Paleleh sana sudah lebih canggih gitu kan. Sedangkan masuk dari Batu, dari Toli-Toli bisa muncul di Paleleh. Apalagi itu jadi kan banyak yang tuing-tuing di sana ya, tahu swing gitu. Simsalabim gitu ada gitu ya. Jadi siapa tahu ya, mudah-mudahan gitu. Jadi itu adaptif, tidak harus selalu teknologi. Kalau di OPD-nya teknologinya belum canggih, berarti kita harus adaptif nih. Apa yang harus kita lakukan? Pelayanan harus tetap jalan nih. Masyarakat harus menerima manfaat dari apa yang kita lakukan. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Fadli. Selanjutnya Pak Muhammad Fadli. Pak Muhammad Fadli, ini apa? Inspektorat. Nah, ini inspektorat nih. Baik, terima kasih Bapak Bu. Ibu harus berkenalan baik-baik dengan Pak Muhammad Fadli ya. Ketika ada kasus-kasus sedikit, ya 86 gitu katanya ya. Oke, silakan Pak Fadli.
Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Vivi. Ya. Jadi dari nilai berakhlak ini untuk saya di inspektorat itu berorientasi pelayanan. Ya, mungkin ini mindsetnya teman-teman lain di OPD maupun sekolah di SD juga itu di desa itu mindsetnya pelayanan di inspektorat seperti mencari-cari kesalahan, padahal sebenarnya tidak. Inspektorat itu hanya menegakkan aturan yang berlaku. Misalkan berlaku tentang keuangan daerah, ketua keuangan desa, nah, gitu. Jadi yang kita tegakkan itu aturan. Ya, jika menyimpang itu yang dinamakan temuan, begitu Ibu. Nah, jadi nilai dari berorientasi pelayanan itu kita dituntut untuk tetap jujur. Jadi jika ada temuan, maka kita sebagai petugas di lapangan tidak bisa mau akal-akal. Oh ini tidak ada temuan, padahal harusnya Cari-cari ya. Ada. Ya. Kalau tidak ada temuan, cari-cari. Ya. Karena memang sesuai aturannya, jadi jika menyimpang harus diangkat sebagai temuan. Tapi dengan itu kan kita memahami juga dari pihak terperiksa, jika memang ada bukti lengkap, maka temuan itu dinyatakan selesai. Begitu. Jadi jika dilakukan tidak tanpa ada bukti, maka itu yang akan diangkat sebagai menjadi temuan dan akan diberikan batasan kapan akan diselesaikan. Itu bentuk apa Pak? Itu bentuk apa? Bentuk implementasi dari nilai yang mana? Ini dari nilai berorientasi pelayanan juga ada, dari akuntabel juga masuk. Karena itu kan kalau akuntabel kan kepercayaan ya Bu ya. Artinya dana yang sudah dikelola oleh sekolah atau desa. Akuntabel itu tanggung jawab. Akuntabel itu tanggung jawab. Kalau tanggung jawab, ya ini merupakan tanggung jawab si terperiksa dan yang memeriksa juga Bu. Nah, ini dari sisi Bapak ini, dari sisi Bapak ini. Kalau dari sisi saya kita, dari sisi Bapak ya. Kalau dari saya pemeriksa, tanggung jawab saya yaitu menegakkan aturan-aturan keuangan maupun administrasi. Kan ada juga sanksi itu dari berupa administrasi juga Bu. Administrasi di sini misalkan dia kena temuan tapi lengkap dia punya pelaporan tanpa ada dokumentasinya. Biasanya dokumentasinya lambat masuk, jadi itu diberikan teguran tertulis. Nah, jadi kalau dari pihak kita tanggung jawab sebagai pemeriksa itu menegakkan aturan yang ada Bu, aturan-aturan tentang laporan keuangan. Kalau jabatan saya sebagai auditor. Kebetulan saya belum dikasih kesempatan kita yang CPNS untuk masuk ke sana, tapi kita ditempatkan di bagian tindak lanjut. Jadi saya posisiku itu di tindak lanjut, di ruang tindak lanjut. Tindak lanjut itu kegiatannya apa Pak? Tindak lanjut itu Bu meneruskan. Jadi misalkan sudah muncul laporan hasil pemeriksaan dari auditor. Dari auditor itu muncul LHP itu yang kita teruskan lagi, kita cari pelakunya siapa. Misalkan di desa Biau. Di desa Biau itu ada temuan, misalkan temuan kemahalan harga atau apa. Nah, itu kita datangi. Kita yang petugas tindak lanjut yang datangi. Bapak tindak lanjutnya itu. Iya, kita datangi, surati, suratnya juga tembusan dari Pak Bupati. Jadi dari suratnya itu kita serahkan ke yang terperiksa agar bisa diselesaikan. Jadi mereka yang terperiksa nanti datang ke kantor,
itu kasih lihat bukti, kalau memang ada yang mau dibayar langsung dibayar di bank. Oke, kalau dikaitkan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan, dilihat dari apa tadi Pak? Bapak punya tugas tadi apa? Sebagai tindak lanjut. Tindak lanjut Pak, dari tindak lanjut memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kira-kira bagaimana itu dengan itu tindak lanjut tadi? Kalau memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, artinya masyarakat ingin agar keuangan di daerah secara baik, ya kan Bu ya? Pasti semua masyarakat menginginkan seperti itu. Kita di inspektorat itu ada bagian yang Irban 5 itu khusus untuk menerima pengaduan. Nah, jadi masyarakat mengadu ke inspektorat, nanti ada tim yang khusus untuk menindaklanjuti itu. Nah, ketika sudah ditindaklanjut, didapat temuan, maka itu yang akan dilaporkan ke pimpinan daerah. Bukan di Bapak ini, bukan di Bapak ini. Nah, kalau itu Bu, alurnya Ya, dari jadi awal. ke Irban 5 tadi itu, ke Irban 5. Iya, dari Irban 5 itu setelah muncul kan Bapak menindak ini ya, Bapak kan bagian tindakan ini. Bapak dari bagian tindakan ini mestinya Bapak tahu kan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada itu apa gitu, berarti Bapak tahu nih kebutuhan dari anak itu apa sih sebenarnya. Oh, mereka itu perlu dibina nih, ternyata mereka belum paham tentang ini gitu. Tidak? Iya. Ada Pak? Ada Bu yang itu. Kalau itu memang sudah berulang kali terjadi. Jadi temuan yang ada itu biasanya tahun berikut muncul lagi. Jadi kita di bagian tindak lanjut selalu mengarahkan Bu, ini kalau ada temuan begini, Ibu harusnya jangan langsung gunakan, tapi store dulu ke rekening sekolah atau store dulu ke rekening pembinaan Pak, misalnya pembinaan secara rutin itu supaya bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar. Pembinaan kan dibina dulu Pak, jangan langsung dipanis. Kadang kan dia tahu ya, saya pikir yang penting ini bukan untuk saya pribadi tapi untuk kebutuhan masyarakat. Ya. Bagi saja, padahal harusnya kan sesuai mata anggaran atau apa gitu kan, tidak boleh meskipun untuk kebutuhan masyarakat, tapi kan kalau tidak ada di anggaran kan tidak boleh misalnya gitu. Kan itu harus dipahamkan Pak. Iya. Ini kan saya tidak memperkaya diri sendiri gitu kan. Saya kan dapat di ini Mbak Esa ya, di rutan Mbak Esa gitu, ada lurah yang ngamuk-ngamuk karena dia masuk ke situ, kepala desa mungkin dia bukan lurah, kepala desa yang dananya besar itu kan desa ya, ngamuk-ngamuk, saya ini apa, korupsi apa, saya ini semua untuk kebutuhan masyarakat, bla 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 bla. Tapi saya tidak berani juga nasihati Pak, karena nanti ngamuk dia kan lagi emosi begitu, ada di penjara lagi konflik saya kata. Jadi saya cuma perhatikan, oh berarti dia tidak paham nih sebenarnya gitu ya. Bahwa itu peruntukannya misalnya untuk bikin jamban, dia bikin untuk jalan, kan tidak boleh. Iya. Iya, begitu kan? Iya. Nah, itu maksud saya. Ini kan semua saya pakai untuk kebutuhan masyarakat, bla 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 gitu. Jadi saya bilang, oh mungkin peruntukannya untuk apa, dia bikin untuk lain, meskipun tidak masuk ke kantong sendiri. Tapi secara administrasi kan salah gitu Pak ya. Iya. Ya itu ada enggak pembinaannya dari Bapak? Kalau ditindak lanjut, kita tidak masuk ke situ Bu. Oh, tidak ada tindak lanjut untuk membina gitu ya? Tidak ada tindak lanjut itu untuk kita tindak lanjut untuk menyelesaikan temuan yang ada. Oh, menyelesaikan temuan. Gitu. Kalau untuk berarti Bapak ada enggak usulan ke yang Irban tadi misalnya, bahwa banyak sekali kok teman-teman mungkin bisa enggak dibina mereka atau dibinasakan ya, itu? Itu sudah rutin Bu dilaksanakan. Jadi ketika pemeriksa turun sebelum kenapa sampai rutin terus ada terus Pak? Kenapa rutin sudah ada pembinaan tapi masih ada kesalahan terus, kenapa? Itu dari objek pemeriksanya Bu. Dari objek pemeriksa sikap perilakunya yang tidak bagus, artinya dulu sudah tahu itu salah dipilih? Tapi mereka buat ulang lagi. Kenapa dipilih? Kenapa masih dia dipakai terus? Tidak ada usulan untuk dia jangan dipakai nih, nakal nih gitu. Tidak ada ya? Tidak ada Bu. Itu sudah masuk ke ranah politik Bu. Politik. Ini soal pengelolaan keuangan ini Pak ya.
Ternyata begitu ya, ada politiknya juga. Gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Muhammad Fahri. Selanjutnya Iya, Pak terima kasih, Ilham. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Kalau di bidang saya, Bu, dari segi memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, sama seperti contoh kemarin, sempat waktu perihal masalah BBM. Jadi waktu petani membutuhkan BBM, supaya mereka bisa tidak perlu antri lama. Jadi orang minta ini surat rekomendasi dari dinas, supaya mereka bisa diberikan BBM dengan cara yang subsidi. Karena memang kan subsidi itu sebenarnya untuk petani, yang saya tahu seperti itu. Terus dari segi ramah cekatan, ramah ya seperti yang seharusnya, karena kita kan selain kita harus ramah, itu juga akan membuat pelayanannya tambah baik dan apa yang kita layani juga akan nyaman dengan itu. Sekalian juga itu akan memenuhi segi ini, menjaga nama baik dinas dari segi loyal. Terus kalau segi kompeten, di situ yang sudah saya alami, seperti turun perjalanan dinas. Nah itu kan kita menggunakan kekayaan milik negara. Makanya kita harus bertanggung jawab juga. Jadi berapa yang kita gunakan untuk turun, berapa perjalanan dinas sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dari dinas juga. Jadi ya? Bagaimana, Bu? Kita akuntabel atau ya? Iya, dari segi akuntabel. Oke. Terus kalau dari segi kompeten, meningkatkan kompetensi diri berarti kita tidak boleh membatasi diri hanya dari segi itu saja keilmuan kita. Harus ditingkatkan lagi. Mungkin seperti yang Pak Rudi tadi bilang, mengikuti seminar atau belajar dari senior-senior yang memang sudah ahlinya. Nah, kalau dari segi membantu orang lain, karena memang di dinas itu kan ada juga yang tidak terlalu bisa IT. Jadi kadang mereka bertanya ke saya juga tidak batasi diri, pasti saya ajarkan ke mereka. Dan tidak menghilangkan yang namanya tugas dengan kualitas terbaik. Kalau dari segi harmonis, sama juga dia dapat juga yang namanya suka menolong orang lain. Jadi sama seperti yang tadi, mengajarkan ke mereka apa yang mereka tidak tahu, begitu juga saya bertanya ke mereka tidak malu untuk bertanya. Karena memang saya selain ingin meningkatkan keilmuan saya juga ingin menjaga hubungan dengan teman-teman di kantor. Apalagi dari segi menghargai setiap orang. Jadi saya tidak batasi mau ini orang dari desa ini, itu. Jadi tetap saya layani dengan baik tanpa membeda-bedakan. Kalau dari segi loyal, tetap saya menjalankan dengan peraturan undang-undang, tidak melewati itu karena kita kan sudah terikat dengan aturan. Menjaga rahasia jabatan. Ya, memang ada data-data yang harus kita jaga, tidak boleh bocor karena memang itu rahasia dari dinas. Dari segi adaptif, terus berinovasi, saya berinovasi juga tidak melewati batasan. Jadi ketika ada yang ingin saya perbuat lebih, tidak melewati wewenang saya, tetap harus melalui pimpinan. Terus dari segi kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi saya kan juga ada ketika ingin butuh data dari lapangan perihal alat dan mesin pertanian, saya saling membantu dengan penyuluh di lapangan. Selain turun ke lapangan ke desa-desa bertemu dengan penyuluh, kami maksudnya tidak langsung ke kepala desa, tidak langsung ke warga. Kami tetap juga melalui penyuluh dulu. Makanya di bidang PSP itu, prasarana dan sarana penyuluhan, kami punya tahapan. Tidak boleh langsung lompat ke desa-desa. Tapi kalau memang ada, karena tiap desa itu kan ada koordinator. Jadi ada penyuluh-penyuluh juga yang ikut
bekerja sama dengan kami. Nah, yang itu Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Ilham. Jadi di ketahanan pangan ya, Muhammad Ilham. Iya Bu. Ya, oke. Berarti ada hierarki di sana. Bagaimana kita mau kerjasama tidak bisa melewati penyuluh ya, penyuluh yang ada di lapangan, koordinator penyuluh. Ada wilayah binaan, ya, ketahanan pangan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ibu-ibu nih belum ada nih. Oke, Dian Anggraini. Ya. Kemarin Anggarai, sekarang Anggraini. Ya. Terima kasih buat atas kesempatan yang diberikan. Ya, dimulai dari berorientasi pelayanan itu seperti memberikan pelayanan yang prima. Untuk sementara kan Bu, ini saya belum di bidang, jadi saya memberikan contoh saja secara umum sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Memberikan pelayanan prima itu misalnya kalau ada nelayan yang datang, kita memberikan pelayanan yang benar-benar ramah, serta melayani dengan baik. Terus di bagian akuntabel itu tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, yaitu tidak bertindak semena-mena, kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, yaitu melaksanakan dengan benar-benar penuh rasa tanggung jawab, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu tidak membangun kerjasama dengan rekan-rekan kerja itu secara baik, tidak saling bertengkar atau yang bagaimana itu. Terus loyal, menjaga nama baik ASN, adaptif, yaitu sesuai dengan kata dari adaptasi, yaitu mampu menyesuaikan diri. Misalnya saya langsung diturunkan ke lapangan, berarti saya harus siap dengan segala resikonya dan segala kondisinya. Yang terakhir itu kolaboratif. Apa ini? Memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, yaitu saya bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang ingin bekerja sama demi kemajuan Dinas Perikanan. Terima kasih. Kolaboratif tadi bagaimana? Lagi kolaboratif? Memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi. Berarti memberikan berkontribusi dengan pihak-pihak. Misalnya kalau turun ke lapangan, kayak kapan hari ini Bu yang Pertalite kita disuruh untuk gabung bersama teman-teman yang lain kayak dari Satpol PP yang kayak gitu Bu. Memberi kesempatan untuk berkontribusi. Iya. Berarti Ibu pasif di sini. Ya. Kalau aktifnya bagaimana? Aktif itu kan karena Ibu punya target, punya tujuan. Ibu apa sih? Perikanan ya? Iya Ibu. Apa tadi? Kesehatan ikan ya? Iya. Kesehatan ya ikan. Jadi bagaimana, apa Ibu kolaborasi dengan siapa supaya ikan-ikan di Buol ini sehat? Kan itu tugas utamanya Ibu ini. Berarti Ibu harus ini aktif namanya. Kalau pasif tadi kan ya sudah, saya tunggu saja siapa yang mau berkontribusi. Ya. Tapi kalau aktif adalah berarti Ibu meminta kepada siapa, baru mari berkontribusi supaya apa yang diinginkan dari mereka, supaya Ibu punya tujuan itu tercapai. Kira-kira kalau di dalam dikaitkan dengan fungsinya Ibu Dian, Ibu mau berkolaborasi dengan siapa ini supaya tercapai nih tujuannya ke sana, menyehatkan ikan di di Buol. Saya akan berkolaborasi dengan penyuluh perikanan yang ada di kantor Ibu. Cuma penyuluh? Iya. Kenapa cuma penyuluh? Mungkin di bidang-bidang apa juga Bu, yang ada. Jangan mungkin pikir ya, siapa ya kira-kira bisa memberikan kontribusi, tapi tidak pasif nih, tidak hanya memberikan kesempatan, itu berarti kita aktif dulu, kita meminta dulu baru mempersilahkan mereka untuk berkontribusi. Kira-kira Ibu
kalau untuk menyehatkan ikan berkolaborasi dengan siapa? Di luar penyuluh. Di luar dari penyuluh. Di bidang budidaya sendiri itu dulu, Bu. Di luar itu? Mungkin kita bisa meminta kayak bantuan dari Dinas Perikanan Provinsi, Bu. Ya, jangan mungkin ya, pasti. Siap, Ibu. Berarti analisis sudah ada ini. Berarti kalau untuk ini saya harus berkolaborasi dengan misalnya apa namanya, ada enggak sih perusahaan-perusahaan yang memberikan obat apa untuk ikan gitu. Sakit apa? Sakit batuk nih, pilek nih ikannya misalnya, ada nih obatnya gitu. Karena kan ada dokter hewan juga ya kan. Loh kan saya tidak tahu penyakit hewan, jadi siapa tahu ada yang pilek, ada yang kena COVID nih ikannya misalnya, gitu kan. Jadi nanti kerjasama dengan dokter Fadli misalnya, ya kan. Oh bukan, dokter Fadli kan umum ya, dokter Fadli kan umum, berarti ikan juga bisa, kan umum ya semuanya berarti ya. Pak ketawa Pak dokternya. Jadi itu gitu misalnya, oh dengan dokter hewan. Ya. Putus-putus nih Pak. Mengidentifikasi ikannya untuk flu itu susah, Bu. Ya susah ya. Bagaimana main air terus Pak, dia jadi flu ya, berenang terus gitu ya. Jadi harus cepat-cepat diangkat nih. Itu kira-kira. Jadi Bu Dian, jadi bagaimana kita berkolaborasi dengan siapa ya? Kembali ke analisis, kita menganalisis nih masalahnya apa sih gitu ya. Ketika masalahnya mungkin cuma kecil bisa diselesaikan dengan penyuluh yang ada di situ. Tapi ketika besar maka atau sudah luas gitu, misalnya ada enggak KLB kalau untuk ikan, ada enggak? Ada ya. Ikan ini masuk udang enggak sih? Masuk udang enggak? Kemudian masuk tidak udang? Siap Ibu. Kalau udang masuk enggak? Masuk ya. Ya itu masuk, maksudnya. Ibu. Apalagi udang, itu katanya udang itu gampang stres. Supaya tidak stres jangan sering dimarah gitu kan. Jadi harus baik-baik gitu. Kan gitu ya. Jadi jangan dimarah-marah nih udangnya nih, harus disayang-sayang nih supaya tidak stres dia misalnya. Kan saya tidak tahu, teman saya itu ada yang budidaya udang gitu ya, di Lampung gitu. Wah lagi nih gitu. Jadi ikannya katanya stres. Makanya jangan marah-marah terus supaya ikan-ikan tidak stres kan gitu. Oke, terima kasih Ibu Dian. Selanjutnya ini ada yang raise hand ini. Dewi Juniarsita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memberi pemaparan yang di sekitar dunia kesehatan, contohnya di dunia keperawatan. Ya. Tentang materi berakhlak. Contohnya berorientasi. Di mana kalau di desa itu kan masyarakatnya kadang kita dari kota belum tahu bagaimana perilaku masyarakat desa. Maka dari itu kita harus berorientasi dengan masyarakatnya agar kita bisa mengetahui apa yang tidak disukai oleh masyarakatnya dengan apa yang mereka sukai. Contoh cara berbahasa yang berbeda kita harus mengimbangi. Maka dalam pelayanan kita harus mengenal baik sifat masyarakat itu sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang prima. Kemudian akuntabel, mampu mengatasi masalah atau konflik-konflik yang terjadi di tempat itu. Contoh, kalau ada masyarakat yang biasanya ketika mengalami penanganan yang lambat, mereka banyak menyalahkan pihak kesehatan atau perawat itu. Dengan caranya itu kita dengan menenangkan pasiennya, serta menjelaskan kepada mereka tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien tersebut. Kemudian kompeten, seorang perawat itu harus meningkatkan kompetensinya dari segi ilmu keperawatannya, karena ada beberapa susunan masyarakat itu, contoh kalau dari kalangan masyarakat yang berpendidikan, mereka suka bertanya, suster, ini kegunaan alat ini untuk apa ya? Saya dilakukan perawatan ini untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, sebagai perawat kita harus meningkatkan kompetensi kita agar bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan dari si pasien atau dari masyarakat itu. Kemudian harmonis, di mana kita harus memiliki sifat harmonis kepada sesama teman sejawat dan kepada pasien. Loyal, yaitu
mengutamakan kepentingan kepentingan pasien daripada kepentingan diri kita sendiri. Jadi kalau memang ada masalah di rumah, jangan kita bawa ke tempat kerja sehingga pasien yang tidak ada salah kita marah-marah juga. Kemudian mengikuti apa yang menjadi arahan pemimpin dengan atau kepala ruangan. Kemudian di sini adaptif, di mana kita harus proaktif dalam menangani pasien. Contoh kalau di wilayah puskesmas itu kan kita lebih cenderung ke masyarakat, turun ke masyarakat untuk melakukan promosi kesehatan, di mana kita tidak boleh menunggu bola, kita harus menjemput bola. Kita harus menjalankan kepada masyarakat pentingnya hidup sehat dan pentingnya menggunakan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di daerah itu atau di desa itu, karena banyak masyarakat yang tidak menggunakan fasilitas kesehatan dan hanya membeli obat itu di warung saja. Contohnya ketika penggunaan antibiotik yang sembarang, tidak berdasarkan resep dokter. Dan itu sudah, karena antibiotik itu kalau penggunaannya tidak sesuai, akan menjadi resisten di tubuh kita. Sehingga tidak akan ampuh lagi antibiotik itu ketika kita sakit. Karena masyarakat sekarang ini, Bu, banyak sakit kepala, pasti belinya ampicillin. Makanya saya kok beli ampicillin. Kemudian, terakhir itu kolaboratif, di mana kita kalau melakukan pelayanan kepada pasien atau pemeriksaan kepada pasien itu, kita harus melakukan kolaboratif kepada dokter. Kita memeriksa pasien, menganamnesa pasien, kemudian melaporkannya ke dokter. Begitu juga jika ada keluhan dari pasien, kita akan konsultasikan ke dokter obat apa yang cocok diberikan kepada pasien ini. Begitu, Bu. Sekian dan terima kasih. Oh, Ibu jangan terlalu banyak. Bu, saya jadi maksudnya sekarang kan e-learning gitu ya, apa gitu. Kenapa banyak semua ini gitu. Jadi ini apa ini? Saya jadi maaf, Bu. Jadi jangan sampai e-learning, belajar, apa tadi lagi? Kenapa banyak sekali E-nya ya? Gitu. Jadi oke, Ibu Dewi ya. Jadi itu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan. Bagaimana saya bisa memahami? Gitu. Bagaimana saya bisa memahami dan bahasa saya mengerti? Gitu. Berarti Ibu harus meningkatkan pengetahuan di samping tentang keperawatan juga tentang bahasa budaya kan gitu ya, supaya bisa nyambung nih kalau ngomong nih. Jangan seperti saya 35 tahun ada di Palu, saya tidak tahu ngomong bahasa Kaili. Cuma alhamdulillahnya orang Kaili itu pintar ngomong bahasa Indonesia semua, biar orang-orang di kampung kan gitu ya. Dapat di Jawa sana habis ya, selesai. Orang di kampung tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, kita yang harus belajar gitu, menyesuaikan. Seperti saya di Sunda, orang ngomong Sunda terus, ya saya kuliah di Bandung, orang ngomong Sunda terus. Terpaksa saya sedikit-sedikit harus belajar. Cuma kebetulan di Palu semua orang bisa bahasa Indonesia gitu ya, biar nenek bisa bahasa Indonesia gitu. Dapat di Batak sana, saya punya bapak orang Batak. Nah, ini tua-tua itu tidak bisa bahasa Indonesia, ngomongnya Batak terus, saya tidak ngerti, ya sudah saya ketinggalan. Saya melarikan diri dari kenyataan, jago saya itu ya. Jadi itu, jadi bagaimana kita bisa harmonis gitu. Kalau kita akhirnya ngamuk nih karena di sana ngomong bahasa Buol, ibu ngomong pakai bahasa planet mana gitu, tidak nyambung-nyambung, akhirnya waduh darah tinggi nih gitu ya. Nah kalau ketemu Ibu Dian nanti mungkin Ibu Dian orang mana, ikan dari mana, tidak ngerti bahasanya, itu akhirnya ikannya stres tuh. Jadi juga begitu sama Ibu Dewi ini ya. Jadi kalau kita tidak paham, kita akan datang, kita harus bisa memahami. Dan kalaupun sampai belum bisa memahami, berarti kita membutuhkan orang lain nih sebagai penerjemah misalnya, ya kan? Itu kira-kira, makanya ada kolaboratif. Kompeten, bagaimana nih jalan keluarnya nih, kan gitu. Di kompeten itu kan ada learn, unlearn, dan relearn gitu ya. Ada pernah ketemu enggak di modulnya? Kompeten. Ada unlearn, learn, dan relearn gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang sudah tidak dipakai jangan ngotot. Jadi oh dulu kok pakai begini, itu dulu gitu ya. Sama seperti dulu semua kalau minum obat pakai antibiotik kan gitu ya. Dulu kan selalu antibiotik, selalu apa tambahkan antibiotik. Zaman saya masih anak-anak dulu pokoknya minum obat ada antibiotiknya kan gitu. Itu dulu. Mari kita tinggalkan itu. Berarti sekarang harus saya mempelajari lagi, relearn ya hal-hal yang baru. Itu di kompeten. Jadi kita harus bisa juga meninggalkan dulu pelayanannya begini oke-oke saja. Oh no, sekarang
bukan kita menunggu pasien, tapi mari kita datangi pasien. Siapa tahu pasiennya memang tidak punya kepedulian ya terhadap kesehatan, misalnya PHBS, kesadarannya belum. Berarti kita yang harus nih mendatangi gitu ya. Berarti sekarang apa sih memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di masyarakatnya itu ingin pelayanan itu semakin baik, lebih murah, lebih dekat kan gitu ya. Jadi itu yang mereka kayaknya kalau mungkin di Paleleh sana atau di Paleleh Barat gitu ya, masyarakatnya jauh-jauh nih, jadi kita yang mendatangi. Kemudian masyarakatnya sibuk di kebun misalnya, oke kita yang datang gitu ya. Jangan jam lain, oh sudah tutup nih, waduh ini baru turun dari kebun gitu ya, masih bawa parang, mau berobat, kamu bilang pelayanan sudah tutup, parang yang berjalan ya. Jadi kita harus paham, kita mempelajari bukan hanya ilmu kita, juga lingkungan ya. Kita adaptif nih, kita menyesuaikan bagaimana sih pola hidup masyarakat, bagaimana budaya setempat gitu ya, kalau orang-orang yang pendatang. Jadi kita akan bisa mengikuti sehingga kita akan bisa didengar juga ketika kita bicara. Kalau ini kayaknya susah nih gitu ya. Siapa di bidan, misalnya bidan nih. Wah susah nih kalau misalnya mengajak KB nih ya. Waduh, masyarakat apa gitu menolak nih gitu. Jadi siapa yang harus dipakai untuk memahamkan kepada masyarakat bagaimana kita berkolaborasi dengan siapa? Oh, tokoh masyarakat yang mana yang kita harus ikut, misalnya begitu. Oke, baik. Sekarang selanjutnya Ibu Nursela ini sudah raise hand ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan mencoba memaparkan nilai berakhlak dalam bidang kesehatan, khususnya perawat, yaitu dalam berorientasi pelayanan, ada ramah, cekatan, solusif, dan dapat diandalkan. Misalnya, kita kepada pasien harus ramah, ketika pasien membutuhkan apa-apa, kita harus cepat menangani, dan juga memberikan solusi. Yang kedua ada akuntabel, yaitu menyalahkan kewenangan jabatan, misalnya sendiri yang masuk, ya, dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara pelayanan kepada keluarga sendiri dengan pasien lain. Kemudian di bagian kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Misalnya kita kalau ada seminar-seminar atau pelatihan harus mengikuti agar ilmu kita bisa terupgrade. Kemudian harmonis, suka menolong orang lain, yaitu menolong pasien jika membutuhkan apa-apa, misalnya keluarganya ada keluar atau kemana, kita bisa membantu pasien. Dan loyal, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara. Misalnya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan kepada pasien tersebut dengan baik. Kemudian ada adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Misalnya ada SOP yang di-upgrade atau apa, kita cepat memahami dan mempelajari SOP tersebut. Dan terakhir, kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yaitu kita berkolaborasi dengan dokter, ada gizi, ada berkolaborasi dengan petugas apotek, dan juga laboratorium. Sekian, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Nursela Saputra dari Rumah Sakit Moko Yurli, ya. Iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya Pak Muhammad Saleh. Sudah raise hand. Silakan Pak Muhammad Saleh.
Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di Satuan Polisi Pamong Praja tentunya mempunyai tugas dalam penegakan Perda dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Nah, terkait dengan materi berakhlak ini, salah satunya berorientasi pelayanan. Maka ketika kami turun lapangan dalam penertiban kepada masyarakat, itu dilakukan dengan cara-cara yang baik atau humanis. Selanjutnya, akuntabel. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kami sebagai anggota satuan memanfaatkan kewenangan yang kami miliki itu untuk melakukan misalkan pungutan liar terhadap para pedagang. Yang selanjutnya adalah kompeten. Kompeten di sini ya selalu meningkatkan kemampuan diri dalam pemahaman aturan-aturan dengan mengikuti sosialisasi misalkan tentang peraturan-peraturan daerah atau peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan tugas kami. Kemudian harmonis. Ya, harmonis tentu sesama anggota kami selalu menjaga hubungan baik tanpa melihat latar belakang mereka. Yang selanjutnya loyal. Loyal di sini adalah menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah, misalkan ketika akan ada operasi penertiban di masyarakat, nah, kami menjaga kerahasiaan itu agar tidak dibocorkan kepada masyarakat. Walaupun mungkin ada salah satu pedagang yang melakukan pelanggaran itu adalah termasuk keluarga kita. Nah, sebagai ASN yang loyal, kita tidak kemudian membocorkan tugas yang akan kita laksanakan tersebut. Selanjutnya ada adaptif, yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, kalau dulu masyarakat mungkin menyampaikan pengaduannya secara langsung. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi, maka kita bisa memanfaatkan seperti media sosial untuk menerima pengaduan masyarakat. Kemudian yang terakhir, kolaboratif. Tentunya dalam melaksanakan tugas, kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian atau TNI dalam melaksanakan ketertiban. Juga dengan instansi-instansi terkait yang mempunyai urusan peraturan daerah seperti dinas perizinan tentang izin mendirikan bangunan. Nah, kami bekerja sama dengan dinas-dinas tersebut dalam penegakan peraturan daerah. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Muhammad Saleh. Bapak ini yang harus banyak memang bekerja sama Pak ya, kolaboratif dengan pemerintah desa, misalnya tentang penegakan perda, tentang ternak dikandangkan itu ada perdanya enggak sih Pak? Ada enggak? Iya Bu. Ternak dikandangkan itu ada perdanya tidak? Iya ada Bu. Ya, sekarang di Puau sudah dikandangkan semua ternak-ternak, tidak ada lagi yang lewat di jalan-jalan. Itu untuk di Buol Bu, mungkin karena keterbatasan anggaran dari instansi kami sehingga kami belum mempunyai kandang. Apa hubungannya anggaran dengan ini? Apa hubungannya anggaran dengan bagaimana penegakan perda? Iya mungkin tegak-tegak perda Pak, kalau begitu Pak, anggaran tidak ada, berarti tegak-tegak di perda. Iya maksudnya kan apa untuk kandangnya Bu, kami belum memiliki kandang untuk saat ini.
Loh, yang harus punya kandang yang punya kambing, punya sapi lah. Masuk bapak punya sapi enggak? Bagaimana mau dikandangkan ini? Satpol PP yang saya kandangkan nanti kalau bapak punya kandang. Biasa untuk apa hewan ternak itu biasa diangkut dulu untuk sementara, diamankan. Bagaimana ceritanya begitu? Pemerintah daerah bikin susah diri sendiri, bikin perdanya. Bagaimana? Bapak mau tangkap sapi di jalan dikandangkan, Bapak kasih makan, ya kan? Repot kan, bikin kandang mahal. Petani itu suruh bikin kandang. Kau punya bisa beli sapi, maksudnya bisa bikin kandang. Kan begitu, maksud dikandangkan. Kalau saya masuk sapi di rumahku, saya potong gitu kan, saya potong. Gitu. Nggak boleh marah dong, itu kan wilayah saya kan gitu. Habis itu sama saya WMPOI, begitu saya antarkan sama yang punya, ini saya tadi ada masuk sapi di halamanku, saya potong, saya bikin gantian saya dipotong di situ ya. Jadi ini kok punya WMPOI ini dari sapimu nih gitu. Kan gitu, kan mengganggu Pak, mengganggu satu lalu lintas ya kan, bikin kecelakaan. Kedua, kita punya taman-taman, misalnya ibu-ibu yang punya taman bunga bagus-bagus gitu kan, masuk sapinya orang atau kambingnya orang dimakan, dikasih hantur. Nanti dilaporkan, nanti marah juga yang punya sapi, kan gitu. Kan betul ini ibu-ibu. Bagaimana Pak? Berarti kurang apa Bapak nih? Kurang apa nih Bapak nih? Sampai masih belum tegak-tegak nih perda. Perda tentang itu tahun berapa Pak? Tentang sapi, ternak harus dikandangkan itu perda tahun berapa? Ya Bu, putus suaranya. Perda tentang ternak tadi, perda nomor berapa? Ya, itu untuk ternak perda nomor 10. Tahun? Tahun 2008. 2008. Sekarang tahun 2007. 2022. 2022. Sudah berapa tahun Pak? Iya, Masih Bapak sibuk dengan tidak ada anggaran. Halo. Analisisnya ya, kasih cerdas analisis isunya, analisis isu. Kenapa sampai ini? Bukan untuk aktualisasi, tapi Bapak pikirkan, kenapa sih sampai ini belum bisa orang-orang tidak mengkandangkan dia punya ternak? Why? Itu why-nya itu yang harus diteliti sekali. Gitu ya. Jadi nanti harus kolaborasi dengan apa? Bagaimana itu? Apakah perlu perbaikan nih? Apa namanya perda ini perlu ada revisi tidak? Kemudian SOP-nya dan sebagainya. Karena kita bekerja kan harmonisnya tetap jalan, tapi tetap perdanya kan gitu. Bagaimana harmonis nih? Oke, kita kancingnya dari perdanya misalnya. Kan gitu. Masa beli sapinya bisa, bikin kandangnya enggak bisa. Padahal Pak, banyak pohon Jawa di sana yang tumbuh di mana-mana, gampang tumbuh gitu misalnya. Bikin saja itu rapat kan dari kandang misalnya. Tidak saya mahal-mahal. Kan gitu. Jadi terus pokoknya ya yang punya kambing ya dikandangkan, punya sapi kandangkan. Saya punya kucing saja kandang, mau sapi karena ini enggak ya. Tuh, jadi jangan udah ada anggaran. Saya sedih sekali kalau Bapak cuma bilang nggak ada anggaran jadi tidak bisa bergerak. Negara lagi susah nih Pak, kok cuma tunggu anggaran-anggaran terus tidak berjalan. Kan negara lagi susah ya, bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Amerika inflasinya 8,5 gitu, tinggi itu. Itu, jadi kita sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, perekat pemersatu bangsa, berpikir keras nih, bekerja keras bagaimana menyelesaikan berbagai permasalahan dengan adaptif, tadi ya, inovatif, proaktif gitu, dengan kompeten dan akuntabel, berakhlak nih, berakhlak. Bagaimana saya bisa memahami kebutuhan masyarakat, gitu ya, tinggal 8 menit. Bagaimana saya bisa memahami kebutuhan masyarakat, maka saya harus kompeten kan gitu. Saya harus kompeten, saya harus mampu melihat permasalahan yang ada. Saya saya ahli di bidang saya tingkatkan terus. Kemudian ketika pengetahuan saya meningkat, saya juga meningkatkan pengetahuan masyarakat yang saya layani. Saya mengedukasi mereka atau teman-teman sejawat saya yang saya edukasi. Ya supaya pelayanan itu menjadi yang terbaik dan saat kita adalah yang terbaik. Kemudian bagaimana kita harmonis, bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sesama teman dengan masyarakat, lingkungan sekitar kita harus harmonis. Kita perekat pemersatu bangsa.
kita tidak boleh bikin kegaduhan, kita tidak boleh menjadi provokator, karena kita perekat dan nomor satu bangsa. Jadi bagaimana sikap kita, sikap perilaku kita di antara teman-teman, di antara masyarakat, di antara apa namanya pasien-pasien atau masyarakat yang kita layani, misalnya itu bagaimana? Itu yang harmonis gitu. Dan kemudian loyal itu bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang penyuluhan pakai bahasa-bahasa yang sejuk, menyejukkan, tidak mengandung sara dan sebagainya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita ingat itu ada 5 sila ya. Jadi berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan itu kita harmonikan di dalam kehidupan ini. Dan kemudian adaptif tadi kita proaktif nih, apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Bagaimana nih? Oke, ada teknologi misalnya, kita bisa dengan teknologi karena masyarakat yang dilayani juga tidak gaptek gitu kan. Jadi oke, boleh kita nih pakai. Tapi kalau tidak berarti apa yang harus kita lakukan? Misalnya gitu ya, bagaimana kita menyelesaikan isu-isu atau masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat yang kita layani. Kemudian kolaboratif, saya harus bekerja dengan siapa nih? Oke, mungkin saya harus bekerja dengan media nih ya, media supaya mengumumkan atau menginfokan tentang misalnya COVID tadi ya. COVID itu yang benar adalah yang melalui apa misalnya. Kemudian saya berkolaborasi lagi dengan siapa? Pemerintah desa. Kalau misalnya di Pak Saleh tadi misalnya, saya dengan misalnya keuangan atau aset gitu ya, aset. Misalnya aset-aset atau barang milik daerah yang masih dikuasai oleh para pensiunan, padahal itu harusnya sudah dikembalikan ya kan ke daerah misalnya. Berarti ada pendampingan misalnya untuk penarikan barang-barang itu. Ada enggak Pak itu? Pura-pura saya tahu itu ya. Kemudian bagaimana dengan siapa lagi saya berkolaborasi? Misalnya dengan siapa namanya? Pihak swasta misalnya. Pengusaha obat kah? Obat untuk ikan ya, obat flu untuk ikan misalnya. Kemudian dengan siapa lagi nih saya berkolaborasi nih? Dengan para di sana lah, saya punya teman-teman yang misalnya saya punya grup WA tentang misalnya Pak F3 ini tentang teman-teman saya dulu nih. Di situ juga ada prof saya dulu nih. Pak ada kasus begini, bagaimana diskusi di dalam WA grup misalnya ya, WA grup misalnya. Jadi itu belajar meningkatkan kompetensi tidak harus selalu dengan seminar juga bisa, tapi tidak harus selalu. Kalau tidak ada bagaimana? Kita selalu browsing ya, diskusi dengan teman-teman sejawat, dengan grup-grup WA gitu ya, gitu kira-kira. Ada coffee morning di situ biasanya ada berbagai permasalahan bisa kita selesaikan. Jadi kolaboratif di sini bukan hanya menunggu siapa yang mau berkolaborasi memberikan kontribusi, tapi kita bergerak dulu meminta baru mereka mari kita silahkan berkontribusi. Bagaimana kita mencerdaskan masyarakat di sini tentang perikanan, tentang bagaimana ini perda ditegakkan, bagaimana tentang hidup sehat, bagaimana tentang ibu hamil itu supaya tidak kek misalnya ya, dan sebagainya. Jadi kita harus berkolaborasi dengan siapa? Di samping dengan nutrisionis, mungkin dengan ibu-ibu nih. Bagaimana kita memaksimalkan pekarangan yang kita miliki untuk misalnya tanaman-tanaman yang produktif gitu ya, makanan untuk tanaman-tanaman penunjang gizi untuk keluarga misalnya dan sebagainya. Jadi itu semua berarti kita berdasarkan bagaimana orientasi pelayanan tadi bisa ini karena berdasarkan analisis. Kemudian apapun yang kita lakukan itu sesuai tugas fungsi, maka kita akan bertanggungjawabkan. Kita bertanggung jawab nih terhadap apa yang sudah kita lakukan. Makanya jangan melanggar aturan, jangan melanggar SOP gitu ya, supaya ketika ada misalnya kalau di kesehatan ya, itu ada misalnya keluhan atau dianggap malpraktek, kita bisa sudah sesuai SOP nih gitu kan ya. Jadi ada bantuan hukum dari pihak bagian hukum gitu. Jadi ada bantuan hukumnya. Itu kira-kira. Jadi kita harus berorientasi pelayanan. Kita bisa berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan dan memenuhi itu, maka kita harus menganalisis, men-scanning terus nih. Analisis isu kontemporer akan terbawa terus sampai nanti. Kira-kira begitu ya. Jadi ini berakhlak ini dikaitkan dengan tugas jabatan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini bagaimana kita bersikap perilaku. Berakhlak ini tentang bagaimana kita bersikap perilaku. Itu kira-kira. Jadi nanti ada beberapa tugas yang saya berikan
yang ada di Kolabjar silahkan dikerjakan. Kalau mengupload tugas silahkan dalam bentuk PDF ya, supaya saya bukanya gampang. Satu kali langsung buka gitu. Kalau Word mesti 2 kali. Saya download dulu baru terbuka. Kira-kira gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Waktunya tinggal 2 menit. Waktunya sudah habis. Oh, sudah habis, berarti maaf ya, tidak ada pertanyaan. Pak, saya sudah diingatkan. Oke, baik Bapak Ibu. Dengan demikian berakhir sudah. Saya mohon maaf ya atas segala kekurangan saya dan saya berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Ya. Izin Bu, boleh minta nomor HP-nya Bu supaya bisa koordinasi menanyakan soal tugas nanti. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya. Oke, Bapak catat ya, 0853 2956 ya Bu. 6608. Kayaknya ada di ini ya di materi. Ya, oke. Ibu Pak Dokter bagaimana? Bu, saya mau nanyakan soal tugas mind mapping itu sempat saya lihat semalam. Itu kan dalam bentuk PDF. Artinya untuk format kita mau bebas membuatnya atau bagaimana, Bu? Ya, saya proses minta saya ya, saya mintanya satu modul dibikin mind map. Tapi di dalam nanti jadikan satu berakhlak itu satu. Jadi kirimnya nanti sudah dalam satu ya. Satu file. Bebas bentuknya Bu ya. Tapi dalam bentuk PDF. Ya, bebas. Tapi kalau saya minta misalnya mind map ya, ada aplikasinya yang gratis ada. Tapi kalau tidak bisa mendownload silakan pakai bikin sendiri gitu ya, bikin kotak-kotak. Ya, oke. Oh ya. Terima kasih banyak Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, dengan demikian berakhir sudah. Akhirnya bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kayaknya sudah ditinggalkan kita nih, kurang menunggu kembali ke rumusan. Saya duluan ya, saya mau masuk ke kelas yang lain lagi. Ya Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa nanti di tanggal 23 mungkin ya, atau tanggal berapa lupa saya. Oke.